Motifnya karena apa guys? Motifnya adalah karena hutang besar akibat judi. Hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa motif pembunuhan ini terjadi akibat butuh uang alias BRH ditangkap karena pembegalan seorang perempuan di Fukuoka. Gangster ini telah menutupi jalan sebagai fasilitas pejalan kaki di Osaka. Rokok sembarangan di jalanan Osaka. Membawa cerit panjang atau senjata tajam, guys. Assalamualaikum minasan, welcome to this channel. Hai guys, gimana nih kabar kalian setelah lebaran? Habis minta maaf, terus makan opor, terus makan rendang, makan kue-kue banyak, juga dapat THR-an. Pasti rasanya happy kan? Aku juga ikut happy loh guys. Oke, sebelum itu, Resti dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1449 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hai arigato sebelumnya yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, meskipun vibes kita itu masih seperti Idul Fitri, tapi kali ini kita akan ngebahas beberapa kasus ulah orang Indonesia di Jepang yang bikin geger. Lalu gimana sih respons dari netizen Indonesia dan Jepang terhadap kasus-kasus ini? Serta langkah apa sih yang diambil oleh pemerintah Jepang dan Indonesia untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi? So, tonton video ini sampai akhir karena kamu akan mendapatkan informasinya. Let's check this out. Sebelum kita masuk ke kasus-kasus tersebut, penting untuk kita ketahui bahwa jumlah WNI di Jepang itu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Per 31 Desember tahun 2023 tercatat bahwa ada 402.000 WNI di Jepang atau naik sekitar 279% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, kasus-kasus kriminal yang melibatkan WNI malah menunjukkan tren kenaikan juga loh guys. Pada tahun 2017 bahwa terdapat 219 kasus, lalu tahun 2018 terdapat 263 kasus, dan tahun 2019 terdapat 365 kasus. Belum lagi pada tahun 2020 bahwa terdapat 280 WNI atau meningkat sebesar 24% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebagai buronan dan dipenjarai di Jepang. Ya baik, ngeri banget ya guys. Banyak banget loh kriminalnya. Malu sih aku jujur sebagai warga negara Indonesia sebab viralnya itu karena ulah mereka dan bukan prestasi yang baik. So, sebenarnya apa aja sih kasusnya? Ini dia. Yang pertama, ada kasus percobaan pembunuhan lansia di Kakegawa pada akhir November 2024. Bahwa seorang WNI bernama Yogi Ageng Prayogo atau disingkat YAP berusia 24 tahun menjadi pekerja migran di pabrik Jepang, lalu ditangkap setelah mencoba membunuh pasangan lansia Jepang yang berusia 81 tahun dan 71 tahun di kota Kakegawa. Motifnya karena apa guys? Motifnya adalah karena hutang besar akibat judi online yang membuatnya nekat melakukan kejahatan demi mendapatkan uang secara cepat. Jadi kronologisnya gini ya guys. Pada tanggal 18 November 2024 pukul 17.15 waktu Jepang, WNI YAP ini memencet intercom. So, yang belum tahu intercom itu apa, kalau intercom itu kayak bel rumah guys, dimana sistemnya adalah sebagai perangkat komunikasi audio antara dua pihak yang biasanya suka ada di depan rumah-rumah gitu loh guys. Oke lanjut, nah ketika mendengar intercom berbunyi, seorang lansia wanita, yaitu menjadi pemilik rumah tersebut ya, berusia 78 tahun itu membukakan pintu depan rumahnya, dan ternyata tidak ada orang satupun di depan rumahnya. Lalu wanita itu pun melihat keluar gitu ya, tapi tiba-tiba YAP muncul tepat di depannya dari arah samping. Kemudian apa yang dilakukan YAP? YAP memukul wajah dan dada korban, juga melukai kedua lengan korban dengan senjata tajam, sehingga menimbulkan luka serius. Dan diperkirakan butuh waktu 1 bulan untuk sembuhnya. Aduh, parah ya guys, ngeri banget. Kemudian, korban pun melakukan perlawanan.
Dan saat itulah putri korban pulang ke rumah sehingga terjadi perkelahian antara lansia, putrinya, dan juga si pelaku YAP ini. Lalu suami korban yang ada di dalam rumah juga berusia 81 tahun baru keluar gitu ya ketika mendengar sebuah jeritan dan dia pun keluar dari area belakang rumah. Suami korban ini mendapat serangan juga dari YAP dan menderita luka serius. Meski demikian, suami korban berhasil mendorong pelaku untuk keluar saat mencoba masuk ke rumah. Ya ampun, orang Indonesia jahat banget ya guys. Bisa-bisanya sih ngelakuin kejahatan berat di negara orang demi judi guys. Deminya tuh judi loh. Aduh ya Allah, udah judi itu buruk gitu ya, nggak boleh. Ditambah ngelukain korban gitu demi motifnya berjudi. Astagfirullahaladzim. Parah banget sih guys. Kemudian si pelaku itu tuh kabur ke arah utara dengan berjalan kaki. Adapun barangnya yang tertinggal di TKP adalah pisau untuk menyerang si korban, lalu ada sandal dan juga masker. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi setelah 10 hari penyelidikan polisi Jepang, kemudian Yogi itu dibekuk, diciduk, dikenai pasal pembunuhan. Dan KBRI Tokyo melakukan pendampingan terhadap WNI yang berulah tersebut untuk memenuhi semua hak-haknya dalam hukum setempat. Dan tentunya gitu ya, kasus ini tuh langsung menarik perhatian media Jepang karena kekerasan terhadap lansia itu dianggap sebagai kekerasan dan kriminalitas yang cukup tinggi ya di sana. Cukup berat. Nah, gimana nih menurut kalian? Satu kasus aja udah bikin seram dan citra orang Indonesia buruk banget ya di mata Jepang. Tapi ini bukan satu kasus saja loh guys. Next, kasus selanjutnya. Di sini ada pembunuhan sesama WNI di Tokyo pada awal November 2024. Bahwa 11 WNI ini ditangkap oleh kepolisian Isesaki karena pelanggaran keimigrasian atau bisa disebut overstayer ya guys. Dan dugaan pembunuhan sesama WNI. Lalu korban pria ini berinisial A berusia 37 tahun ditemukan meninggal dunia akibat luka tusuk di sebuah apartemen dan kini telah dipulangkan ke Indonesia pada 11 Januari lalu di tahun 2025. Tidak hanya itu loh guys, ditemukan juga 3 pria WNI lainnya yang mengalami luka-luka yang juga ditemukan di dekat lokasi kejadian pria berinisial A terbunuh. Hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa motif pembunuhan ini terjadi akibat butuh uang alias BU. Karena mereka, para komplotan yang membunuh ini masuk ke dalam apartemen untuk merampok uang dan barang-barang berharga sambil membawa pisau dapur dan linggis. Lalu polisi kemudian berhasil menangkap para pelaku tersebut atas dugaan tindak pidana perampokan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dan apa sih peran KBRI Tokyo? KBRI Tokyo itu melakukan monitoring proses hukum yang dilakukan terhadap orang-orang Indonesia yang berulah tersebut. Tentu ya, mereka itu harus didampingi oleh hukum gitu ya guys. Jangan sampai migran ini dilindungi hak-haknya. Kalau bisa banget nih. Setelah mereka balik ke Indonesia, mereka tuh dihukum juga loh di Indonesia. Karena ini tuh udah mencoreng nama baik negara kita gitu guys. Bahwa satu orang yang berulah ini yang kena itu semua orang Indonesia guys. Takutnya kalau nanti orang Indonesia mau ke Jepang lagi, entah itu untuk bekerja ataupun untuk kuliah atau libur lah gitu ya, takutnya nggak dibolehin di blacklist takutnya guys. Nauzubillah ya. Hopefully gitu ya, aku bisa dengar kabar dari pemerintah Indonesia kalau mereka itu dijatuhi hukuman karena telah bersalah di negara orang. Jadi hukumannya itu double ya guys. Karena biar jerak tuh dan minim kasus kriminalitas di negara orang. Kalau bisa ya, sebelum WNI pergi ke negara orang itu harus ada komitmen yang kuat gitu ya, kayak penandatanganan seperti itulah dan ancaman-ancaman lainnya. Juga sanksi yang akan didapati oleh WNI jika mencoreng nama baik negeri kita. Setuju nggak sih kalian guys dengan pendapatku? Tolong komentar di bawah ya guys. Gimana nih menurut kalian dari si kasus ini? Oke, next. Selanjutnya ada kasus yang viral banget di media sosial dan media online. Nah, apa itu? Nah, ini dia gitu ya. Beberapa orang Indonesia ingin pamer keren ya di negara orang, tapi justru malah mengganggu ketertiban negara orang dan bikin citra orang Indonesia memburuk banget guys. Yap, itu dia kasus geng TKI di Osaka pada September 2024.
Jadi pada bulan September, sebuah kelompok pekerja migran asal Indonesia yang disebut sebagai geng TKI Osaka mulai bikin resah warga setempat. Kenapa sih bikin resah? Karena ini tuh terjadi, gangster ini telah menutupi jalan sebagai fasilitas pejalan kaki di Osaka. Lalu mereka ini berkumpul untuk mengganggu orang-orang yang lewat. Belum lagi beberapa dari para si gangster ini nih menunjukkan image buruknya, yaitu dengan merokok sembarangan di jalanan Osaka, guys. Coba deh bayangin sama kalian. Jepang itu adalah negara yang memang apik banget gitu ya terhadap kebersihan. Mereka aja kalau untuk merokok nggak bisa sembarangan, ada ruangan khusus gitu ya. Emang Indonesia gitu ya, setiap jalanan mau lagi nyetir motor ataupun mobil ada orang yang ngerokok, terus dari abu rokoknya kena pengendara di belakang gitu ya, kena mata, jadinya kan iritasi matanya atau apapun lah gitu ya, bahkan menjadi buta. Itu kan ada ya guys beritanya. Nah Jepang tuh nggak gitu guys, mereka tuh sangat menjunjung tinggi kebersihan. Mohon maaf nih mas, kalian salah tempat. Nah, tidak hanya merokok aja loh guys. Para si gangster ini tuh mengunggah video di media sosial dengan berpakaian dan masker serba hitam. Sambil apa nih? Sambil membawa cerit panjang atau senjata tajam, guys. Aku pun nggak tahu sih kalau ini mereka tuh berulah menggunakan senjata tajam ini di Osaka atau gimana. Tapi yang jelas kalau di dalam videonya itu mereka membawa celurit itu di dalam ruangan gitu guys. Mungkin nih ya, mungkin menurut informasi yang aku dapatkan juga, kalau mereka tuh cuman kayak keren-kerenan doang gitu buat di media sosial, sekedar untuk sharing aja sih guys. Nih gue nih, geng TKI nih di Osaka, di Jepang. Selain itu, mereka juga membawa bendera, pokoknya bawa bendera berkibar-kibar gitu ya di jalanan Osaka supaya kayak mungkin kayak nih gue keren nih TKI, grup-grup TKI yang ada di Jepang. Ya, jadi mereka bangga mungkin ya guys ya. Harusnya kalau kalian mau membentuk geng terus kayak buat keren-kerenan gitu ya, menunjukkan, kalian harus mencari negara yang memang budayanya para gangster. Kalau Jepang itu nggak cocok banget ya, karena private, aman, sopan, menghargai banget deh budayanya. Alright, next. Ada kasus pembegalan di Fukuoka pada Juli 2024. Yap, kasus ini yang telah aku sebutkan ini mengurut dari yang terbaru hingga yang terlama ya guys. Nah, ini tuh terlama dan terjadi di tahun lalu, tahun 2024. Jadi ada seorang pria WNI bernama Rohmat Hidayat atau RH ya disingkat, berusia 28 tahun. RH ini adalah seorang pekerja di perusahaan pembuatan jalan. Nah, RH ditangkap karena pembegalan seorang perempuan di Fukuoka. Korban seorang wanita Jepang berusia 25 tahun mengalami patah hidung dan luka di bagian mulut setelah diserang di jalanan sepi pada malam hari. Motifnya karena apa sih guys? Motifnya lagi-lagi karena cuan guys, BU, butuh uang. Jadi kronologisnya adalah pada malam hari, RH itu butuh uang, terus lihat cewek baru keluar dari konbini atau convenience store, atau disebut minimarket lah kalau di Indonesia ya. Orang Jepang itu biasanya menyebutnya konbini karena serapan dari bahasa asing yakni convenience. Pastinya kalau habis keluar dari minimarket, bawa belanjaan tuh, dan pastinya juga seseorang itu punya uang juga, pikir RH. Dan kebetulan suasana kawasan dari TKP itu sepi. Ya, jadi kasus ini tuh terjadi di kawasan pemukiman dekat stasiun bawah tanah dan wilayahnya itu banyak persawahan. Coba deh kalian bayangin kayak di Indonesia. Terdapat kawasan perumahan, terus ada sawah-sawah, malam lagi, pastinya sepi kan? Nah, ketika si RH melihat cewek itu tuh, set, langsung disamperin, lalu cewek itu langsung dipukuli dan sampai jatuh. Lalu ketika jatuh, perutnya itu sempat diinjak-injak oleh RH dengan tujuan adalah korban ini sampai tak tersadarkan diri. Biar apa? Biar RH ini bisa merampok uang dan barang berharga milik cewek itu. Kemudian RH itu merampok dompet dan kantong yang dibawa cewek itu ketika berbelanja. Tapi RH ini naas guys. Kenapa naas? Karena di dalam isi dompet si ceweknya itu hanya ada kartu identitas dan beberapa uang sebesar 600 yen. Dan jika dirupiahkan itu sekitar 60 ribuan aja. Aduh, naas banget ya Mas RH, udah mah di negara orang, pembegal, lalu bawa nama Indonesia, waktu ngerampok pun uangnya nggak seberapa.
Bahkan kalau di Jepang dengan harga Rp60.000 itu cukup sekali makan aja ya, gengs. Begitupun di Indonesia kalau makannya di mall. Nah, setelah diselidiki oleh kepolisian di Jepang, kenapa sih dia bisa butuh uang banget? Karena itu RH terlilit hutang. Jadi saat pergi ke Jepang untuk melakukan kerja atau magang, biasanya suka ada lembaga seperti LPK gitu ya kan guys, sebagai pihak ketiga untuk menyalurkan tenaga Indonesia ke Jepang. Nah, jadi sistemnya mereka bisa berangkat karena dipinjamkan dulu uang, guys. Jadi setelah keterima kerjaan, otomatis gaji mereka akan dipotong dengan bunga berapa sekian persen gitu ya. Lalu informasi menyatakan bahwa RH ini digaji magang sekitar 10 jutaan. Kemudian langsung dipotong besar oleh lembaga penyalur ini sebesar 9 jutaan, jadi dia sulit untuk biaya hidup. Dan di dompetnya RH ditemukan uang koin Jepang sebesar 3 yen alias 300-an perak jika dirupiahkan. Aduh mas, 500 perak juga nggak ada ya guys. Kasihan juga ya, tapi caranya salah ya guys. Oh iya, sebelumnya nih, RH justru sudah berupaya mencari bantuan pinjaman uang ke lembaga tersebut. Dan juga kepada teman-teman rekan kerjanya. Tapi lembaga tersebut gak bisa menolong dan peraturan perusahaannya juga melarang untuk saling pinjam-meminjam uang antar rekan kerja. Makanya RH muncullah itikad untuk membegal atau merampok orang Jepang itu. Kasus ini menjadi viral dan menambah kekhawatiran terhadap meningkatnya kejahatan yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Beberapa netizen Jepang juga jadi lebih waspada lagi agar perempuan itu tidak keluar sendirian pada malam hari. Nah, gimana guys menurut kalian dari kasus ini? Kalau menurut aku sih guys, tapi caranya ya salah. Ya, karena keadaan juga RH berbuat seperti itu. Nah, seharusnya RH ini mencari sebelumnya ya, berkomitmen untuk mencari-cari LPK yang legal dan juga cukup bijak dalam peraturannya. Jadi jangan sampai salah langkah untuk memilih LPK. Jadi memang ada LPK yang ilegal dan abal-abalan kayak nipu, terus janji-janji dari mereka itu nggak sesuai dengan realitas yang ada. Lalu cukup menguras uang banget lagi. Dan menurut beberapa pengalaman orang lain juga, sebenarnya sih kalau ingin bekerja ataupun magang di Jepang gitu ya, bisa kok diurus mandiri untuk bisa ke sana dan harganya itu tidak sampai segitu. Jadi bilang salah satu penyebabnya adalah orang Indonesia itu sendiri yang memang menguras dan memanfaatkan orang Indonesia itu lagi gitu ya dari momen ingin bekerja di luar negeri gitu ya. Dan seorang calon pekerja juga sebenarnya harus jeli dalam memilih legalitas LPK dan alumninya. Mungkin next aku akan membahas tentang persoalan LPK ini dan kalau kalian mau tolong komentar di bawah ya. Oke, jadi ini dia beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dan Indonesia yang memang untuk mencegah para imigran ini overstayer dan juga menjadi imigran yang ilegal. Aturan baru bebas visa di Jepang yang bernama JESTA atau Japan Electronic System for Travel Authorization. Jadi artinya adalah sistem elektronik untuk perjalanan. Di mana sistem ini tuh mirip dengan ESTA yang ada di Amerika sebagai bagian dari pencegahan terorisme di USA. Jadi sistem ini baru akan diterapkan pada tahun 2030 mendatang. Tujuan sistem ini adalah untuk mengurangi imigran ilegal di Jepang dan overstayer yang menetap selama 14-90 hari, tergantung pada paspor yang digunakan. Jadi menurut data dari Destination, bahwa lebih dari 28.000 warga tinggal secara ilegal dari beberapa negara yang bebas visa, salah satunya adalah Indonesia. Wele, betah banget ya guys di Jepang. Aku aja jadi penasaran nih, pengen coba ke sana. Sistem dari JESTA ini lebih diperketat guys, masalah riwayat dari kita. Jadi sistemnya akan memeriksa informasi pribadi turis secara online sebelum kita berangkat. Jika ada indikasi risiko tinggal secara ilegal, maka pengunjung akan diminta pengajuan visa reguler melalui di negara asal mereka. Nah, kemudian bagaimana nih upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi imigran yang membuat ulah ini? Kabarkan dari media Indonesia pada 2 Februari 2025 bahwa anggota dari Badan Legislasi DPR RI yaitu Ahmad Irawan meminta penyusunan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang membahas tentang syarat keberangkatan pekerja migran ke luar negeri
harus memiliki kompetensi, lalu terdaftar, memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan yang paling penting, sangat-sangat penting adalah sehat dalam jasmani dan rohani. Justru ini tuh patut digarisbawahi ya guys, biar nggak ada ulah lagi nih di negara orang yang memperburuk citra negara Indonesia di mata dunia. Ini kata Pak Irawan ya, bahwa pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga Pak Irawan menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta sehat dalam jasmani dan rohani. Sebab Pak Irawan mengambil contoh kejadian pekerja migran Indonesia yang meresahkan masyarakat Jepang dengan aksi begalnya. Lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Jepang aktif mengingatkan para WNI untuk mematuhi hukum setempat. Jadi ya intinya sih kita sama-sama saling mengingatkan ya buat kalian yang punya rencana ke Jepang, entah itu untuk berkuliah, bekerja, atau sekedar liburan. Tolong banget ya guys, tolong banget dijaga sikapnya. Lalu jadilah perwakilan Indonesia yang mencitrakan baik bahwa negara kita tuh menjunjung tinggi etika dan peraturan yang berlaku di setiap tempat kita berpijak berada. Ingat ya peribahasa, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang mengandung makna bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya. Kalian yang bisa keluar negeri itu bersyukur loh. Ibarat kata, 1001 peluangnya orang bisa ke sana. Maka gunakanlah baik-baik untuk jaga citra diri kalian. Masalahnya, kalian bukan membawa nama individu dan keluarga lagi, tapi membawa nama negara loh guys. Jadi di situ adalah tanggung jawab dari kalian gitu ya. Jangan sampai berulah, jangan sampai meresahkan warga Indonesia dan peran Indonesia. Apalagi sampai di blacklist oleh negara Jepang gitu ya, nauzubillah min dzalik. Hai arigatou gozaimasu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin request kira-kira bahas apa lagi ya yang seru, silakan komentar di kolom di bawah ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan.